Bapak Ibu sekalian, kita akan coba untuk melakukan sporing pada unit Toyota Avanza tahun 2012 1,3. Nah, pertama tentu kita harus menempatkan posisi unit ini berada di atas lifter supaya mempermudah untuk melakukan proses sporingnya, dan harus dipastikan posisi kendaraan ada di posisi center sehingga proses sporing bisa proper dan sesuai. Selanjutnya kita pasangkan alat identifier di masing-masing keempat roda, ditujukan untuk melakukan pembacaan pada panel monitor yang ada di depan. Kenapa ini penting dan harus dipasang sesuai? Karena pemasangan yang tidak sesuai akan menyebabkan pembacaan menjadi tidak tepat dan outputnya adalah pelaksanaan atau aplikasi sporing yang tidak sesuai dengan standar. Pemasangan di keempat sisi roda, dan harus dipastikan bahwa bagian sinyal ke unit LCD monitor arahnya berhadapan dengan penerima sinyal yang ada di unit pembacaan. Pastikan juga Bapak Ibu sekalian setelah di handbrake untuk safety tentunya, supaya unit nggak pengganjal, supaya tentunya safety-nya tetap terjaga. Kemudian kita akan coba untuk menghidupkan monitor panel untuk membaca semua data posisi dari kendaraan sebelum melakukan sporing. Baik Bapak Ibu sekalian, kita sudah menghidupkan layar LCD monitor pembacaan. Selanjutnya kita akan coba untuk membuka aplikasi AG520, aplikasi yang memang khusus dibuat untuk melakukan pembacaan sporing. Oke, Bapak Ibu sekalian, ini adalah tampilan interface dari aplikasi AutoGrade. Selanjutnya kita langsung pilih menu di sebelah kiri. Oke, di sini kita akan pilih jenis kendaraan atau merek kendaraan yang akan dilakukan sporing. Toyota. Kemudian kita pilih Toyota ya. Ada 3 pilihan yang paling bawah. Kemudian jenisnya kita pilih Avanza tahun 2011, Avanza All Models. Nah, kemudian kita masukkan customer name-nya, nama customer. Kemudian selanjutnya langsung kita centang, kemudian kita next, dan ini interface-nya. Ada perintah mobilnya harus di lifting dulu ya, harus kita naikkan. Mobil dalam proses lifting. Kenapa perlu diangkat? Tentu karena kita akan mengepaskan bagian sensor ini supaya terbaca pas dengan penerima sensor di bagian sini, sehingga informasi mengenai posisi yang mana sebagai acuan dasar sporing bisa diterima di LCD panel. Sudah kita paskan bagian sensor penerima sinyal. Kemudian kita memposisikan kendaraan sesuai dengan posisinya. Iya, kendaraan ditarik maju mundur sampai ke posisi 0. Baik, kendaraan. Nah, otomatis kalau kendaraan sudah tepat posisinya, maka monitor panel akan menunjukkan ke interface yang ini, tampilan yang ini. Oke, lanjut. Next. Selanjutnya kita akan melakukan pemasangan alat ya, stand, untuk memastikan bahwa setirnya ini berada dalam posisi 0. Tapi harus ada adjuster yang harus dilakukan, penyetingan dulu yang harus dilakukan. Kita lepas dulu pengunci di bagian sini, sehingga nanti setirnya bisa dimainkan.
untuk melakukan proses penyetingan dari setir yang ada di unit. Oke, nah ini adalah tampilan dari menu penyetingan. Diputar dulu setir arah kiri sampai menunjukkan, nah ada tanda ini minus 10, artinya sebelah kirinya sudah. Kemudian diputar ke arah kanan sebanyak 10 derajat juga. Ditahan. Belum Ki? Ditahan sampai, terus tambah Ki. Dikit, 1. Oke. Belum, terus tahan. Nah, sampai muncul tanda panah 0. Sudah oke sebelah kanan. Kemudian kita paskan di posisi center di 0 derajat. Oke. Interface otomatis berpindah ke menu selanjutnya karena sensor sudah membaca bahwa steering sudah tepat ya. Oke, selanjutnya kita next. Oke, ini data browse. Kemudian kita next lagi dan kita akan memasang ya pengaman setir supaya setir dipastikan nggak bergerak-bergerak saat melakukan penyetingan nanti. Oke. Baik, sudah terpasang dengan maksimal. Selanjutnya adalah, oke, Bapak Ibu sekalian, selanjutnya adalah proses penyetingan. Karena ini adalah bukan all steering, jadi yang bisa di adjust adalah bagian depan atau bagian front wheel dari kendaraannya. Nah, di sini ada beberapa tampilan, ada caster, kemudian ada chamber, kemudian ada two-nya ya. Nah, yang kali ini akan dilakukan penyetingan adalah two in dan two out-nya. Jadi kita coba melakukan penyetingan di bagian sebelah kiri roda depan, yang mana tampilan digitalnya adalah di sebelah sini. Jadi dipastikan bahwa settingan atau ukurannya sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Ya, masih dicoba terus. Dan untuk beberapa jenis kendaraan yang mungkin tidak bisa sampai pas betul-betul 0 ya, tapi paling tidak penyetingannya itu mendekati atau paling tidak masih dalam batas standar dan range yang ditoleransi. Kemudian masih baik, sebelah kiri udah kita adjust minus 0,01. Kemudian sebelah kanannya sekarang udah ya. Oke, kita next. Nah, ini adalah hasil scoring kita. Kita masukkan dulu data plat numbernya dulu. Kemudian ini pembacaannya. Ini total two yang telah kita lakukan. Minus 0,01. Standar values-nya di sini ada minus 0,02 sampai 0,2. Jadi settingannya sudah sesuai dengan standar. Kemudian selanjutnya data ini akan kita print sehingga kita bisa dapatkan hard copy dari scoring kita pada kesempatan kali ini. Yuk. Tampilan printingnya. Kemudian pastikan printernya siap. Penyeporingan sudah selesai. Unit kemudian diturunkan kembali. Yang selanjutnya tentu dilepas dulu. Masing-masing dari 4 roda ini identifiernya atau pemberi sinyalnya ya. Dilepas ke 4-4-nya dari masing-masing roda. Oke. Di sebelah sana, sebelah kanan. Selanjutnya pengaman setir yang tadi sudah dipasang pada saat proses, sekarang semuanya dilepas. Karena unit akan kita running, akan kita coba sudah sesuai dengan settingan atau belum. Oke, unit di running. Tapi tetap ya semuanya harus dites dulu, memastikan bahwa settingan atau proses scoring yang telah dilakukan sesuai. Proses pengetesannya adalah
unit ini dijalankan maju mundur, tapi steeringnya dipastikan atau setirnya dalam posisi lurus, tidak boleh dipegang. Kita coba trial ya, atau di test drive setelah perlakuan sporing terhadap unit Toyota Avanza 1,3 ini. Cara pengetesan yang paling mungkin dan paling bisa dilakukan adalah langsung menggunakannya di jalan dan menyesuaikan ya kan, di kanan kiri jalan ini. Kalau dia masih lari-lari berarti berubah lagi nih, bisa jadi berubah lagi atau memang terotnya minta diganti ya. Nah nih, jadi Bapak Ibu sekalian, ini adalah pengetesannya. Jadi setirnya tanpa dipegang, kemudian kendaraannya dibiarkan melaju lurus, dan si pengemudi menyesuaikan dengan bagian kiri marka jalan. Ini paling mungkin bisa dilakukan ya. Mungkin kalau misalnya kemudian ada trayek tersendiri, ada yang punya garis, itu juga bisa dijadikan indikator bahwa mobil ini melaju lurus dan tidak ada perubahan arah kemudi. Sporingnya sudah oke, tadi kita udah coba dalam kecepatan rendah tanpa pegang kemudi, oke. Kemudian dalam kecepatan tinggi tanpa setirnya dipegang atau kemudinya dikontrol juga oke, nggak ada trouble lah. Jadi ini sebenarnya proses sporingnya sudah sukses Bapak.